Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama saya Di Prasetyo yang akan menemani teman-teman semua beberapa menit ke depan untuk belajar bareng di sesi tutorial desain grafis. Dan pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang kalender 2021, dimana di sesi sebelumnya juga saya sudah memberikan tutorial cara membuat desain kalender juga, sama ya, kalender meja, dan mungkin ini bisa menjadi alternatif desain yang lain sehingga nanti nggak monoton gitu ya. Jadi kalian bisa pilih desain mana yang paling bagus dan bisa kalian ikuti. Oke, sebelum menonton tutorial ini pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ID Komputer, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja ke tutorialnya. Di sini saya akan menggunakan CorelDRAW 2020, dan buat teman-teman yang menggunakan versi di bawah 2020 nggak masalah, dan mungkin caranya masih sama ya. Ini akan saya buka programnya. Oke, mungkin saya nggak akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk pembuatan dokumen barunya. Mungkin kalian bisa cek lagi di video tutorial sebelumnya. Kita akan langsung aja kita akan buat dokumen baru di file new. Kemudian ukurannya adalah A5. Kemudian color primary-nya pakai CMYK, kalau udah resolusinya 300 dan oke. Oke, ini kita orientasinya kita balikin dulu caranya. Kalian ke properti, kemudian lihat di sini ada portrait dan landscape, kalian pilih landscape. Kemudian kita akan buat background kotak ini ya. Caranya kalian pergi ke tool, pilih rectangle tool, atau kalian bisa tekan tombol F6 di keyboard. Ini kalian double klik aja ya, double klik. Nah, maka akan terbentuk sebuah background kotak seperti ini, yang bila kalian sudah mengikuti tutorial saya pasti kalian sudah mengerti cara penggunaan atau pembuatan background seperti ini. Oke, kemudian masih tetap di rectangle tool, saya akan buat sebuah kotak. Kotak kira-kira ukurannya seberapa ya? Kotaknya segini aja nih. Oke, kurang lebih segini ya. Kemudian saya akan buat sudutnya ini melengkung. Kita gunakan shape tool di sini ya, shape tool atau F10 di keyboard shortcut. Kemudian di bagian pojok ini kita klik, lalu tarik aja, drag ke bawah, maka dia akan membentuk rounded di sudut-sudutnya kayak gini. Jadi sudutnya itu nggak lancip gitu ya. Oke, kemudian ini kita transform, kita putar berapa derajat gitu. Cuman kalau kemarin kita menggunakan metode kita klik gini terus kita putar gitu ya. Kita akan coba menggunakan transform yang ini, yang dari sini. Kalau kalian nggak ada menu ini, kalian bisa pergi ke window, kemudian dockers, lalu kalian pilih aja transform atau Alt F7 di keyboard ya, maka dia akan muncul di sini. Kemudian kita akan pilih tipe transformnya yang ini, yang rotate ya. Kita klik aja rotate. Oke, kemudian di sini ada rotate angle-nya. Angle itu adalah arah perputarannya berapa derajat gitu ya. Kalau kalian pernah belajar di matematik itu, kita pernah belajar tentang busur ya, berapa derajat kemiringan gitu ya. Oke, ini coba kita buat eksperimen dulu. Coba kita bikin ini 30 derajat. Oke. Kalau misalnya 60,
85 ya. Kayaknya agak ribet ya kalau pakai ini. Kalau ini memang harus paham di matematik, jadi harus paham seberapa besar perkiraan radiusnya gitu ya. Mendingan kita lebih enak pakai ini aja. Kita balik ke metode yang awal, yang kayak gini ya. Kita putar aja kayak gini. Kurang lebih sudutnya segini, saya kecilin lagi sedikit. Oke, nah kurang lebih segini aja ya. Oke, kemudian ini saya duplicate, saya pencet Ctrl+D. Ini saya bikin seolah ada shadow-nya gitu ya. Kemudian ini coba kita masukkan sebuah objek, dan kebetulan saya sudah punya sebuah objek. Kita cari di sini, di download ya. Nah, ini adalah beberapa foto. Just info aja, kalau ini adalah sebuah foto yang saya ambil di The Great Asia Afrika, itu di daerah Bandung. Kalau kalian mau ke sana, tempatnya keren banget. Oke, ini saya coba masukin, saya drag aja ke programnya. Nah, oke. Ini kita akan power clip, kita masukkan ke objek yang ini ya. Oke, kita klik objek yang gambar, kemudian pilih menu objek, lalu pilih power clip, kemudian place insert frame ya. Kalau udah muncul tanda panah gini, masukin aja ke sini. Ini kita masih bingung yang yang shadow-nya ini yang mana gitu ya. Sebentar, saya balikin lagi dulu. Saya kasih warna aja dulu biar nggak bingung. Yang bagian atas ini saya coba kasih warna abu-abu untuk menaruh fotonya, dan inilah shadow-nya. Shadow-nya saya kasih abu-abu shadow-nya ya. Oke, ini coba saya kasih warna biru. Oh, ternyata dia ada di belakang. Ini kita balikin ke depan ya. Caranya klik kanan, kemudian order front of layer. Oke, kalau udah kita bikin power clip aja langsung. Kita klik gambarnya, kemudian pilih objek, lalu power clip, lalu place inside frame. Kita masukin di warna biru ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini akan kita masukin ke dalam background dulu. Kita seleksi kedua objek ini, kemudian pilih objek, power clip, kemudian place inside frame. Lalu masukkan aja ke sini. Oke, sekarang kita edit. Oke, klik kanan, edit power clip. Kemudian ini kan masih di dalam power clip lagi, kita klik kanan lagi, kemudian edit power clip. Oke, sekarang kita perkecil gambarnya biar ya kelihatan. Oke, batasnya kan ini ya, ini sama ini nih, garis ini. Oke, ini kita akan tonjolkan gambar bunganya biar kelihatan. Coba kita finish dulu, klik kanan, finish editing power clip. Oke, klik kanan lagi. Ini masih ada garisnya ya, masih ada outline. Kita hilangin outline-nya. Caranya gampang, kita klik, kemudian klik kanan di palette fill yang kosong ini. Oke, ini juga sama. Shadow-nya kayaknya kita bikin lebih mudah lagi ya, pakai yang black 20%. Oke, finish editing power clip. Oke, kelihatan nggak ya? Cukup lah ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masukkan layout kalendernya. Di sesi sebelumnya juga saya udah bahas tentang layout kalendernya. Kita buka ini ya, yang ini ya, layout kalender 2021. Kita buka aja langsung. Oke, kita akan langsung ambil aja yang bulan Januari. Ini ya, ini kita seleksi yang Januari,
kemudian kita copy. Cara paling cepat pakai keyboard shortcut Ctrl+C, tapi kalian kalau bingung kalian bisa gunakan edit, copy, kemudian kita pindah ke tab project kita, kemudian Ctrl V, Ctrl+V atau edit, paste. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini saya akan berikan satu trik untuk mempermudah kalian cara menghapus sebuah teks secara keseluruhan tanpa kita harus menyeleksi satu persatu. Biasanya kan kalau kita menghapus sebuah objek, kita kan harus seleksi satu-satu gini ya. Ini terus hapus, terus gini, terus hapus. Bayangin kalau ini ada banyak banget. Nah, caranya nggak bisa gitu. Nah, caranya kita akan buat semua tipe teks ini terseleksi. Jadi kalau ini kan fontnya Adobe Arabic ya. Jadi semua font yang tipenya Adobe Arabic akan terseleksi. Caranya kita ke menu edit, kemudian kita pilih find and replace ya. Nah, kalau ini udah kecentang, maka dia ada di sini. Kalau di CorelDRAW X5, X6, X7 itu biasanya masih ada di sini nih. Di edit, find and replace itu ada menu tersendiri. Tapi mungkin untuk caranya sama aja sih ya. Kita ke find and replace, lalu kita select find object ya, find object. Kita nggak pakai find object, tapi kita coba pakai replace object. Kita pilih text property, kemudian centang di find font. Fontnya adalah apa? Findnya adalah Adobe Arabic. Ini ya, Adobe Arabic. Udah, ini aja. Kemudian kalau udah, karena kita kan mau menyeleksi semuanya, bukan mereplace. Kecuali kalau kalian mau mereplace mengganti font, itu kita bisa gunakan replace. Jadi font ini, semua ini mau diganti pakai jenis font apa gitu ya. Cuman karena kita mau find aja, kita find all. Oke, semua terseleksi kan, tinggal kita hapus. Nah, gampang kan ya, kurang lebih gitu. Kemudian yang selanjutnya, karena ini udah di convert, kita ini nggak ke seleksi, jadi kita seleksi manual aja. Kemudian yang ini kan fontnya banyak Calibri ya. Ada nggak Calibri yang lain? Oh, ini ada nih. Ini juga Calibri. Ini kita ubah dulu jadi Arial biar nanti nggak ke seleksi ya. Kita ubah dulu ke Arial. Kemudian kalau udah, baru kita find fontnya apa, Calibri. Calibrinya normal ya, regular. Kita coba find all. Oke, ketemu semua ya. Cuman ini juga nggak apa, ini nanti kita hapus juga sih. Kalau udah kita hapus, oke. Ini juga kita hapus saja. Kemudian bagian sini kita ubah jadi hitam. Ini juga hitam. Oke, kalau udah, ini kayaknya belum rata sama ini ya. Kita ratain. Caranya gimana? Caranya kita klik tulisan Sabtunya, kemudian kita klik 16 ya, karena kan yang paling lebar 16 ini ya. Kita tekan shift, kemudian klik di sini. Jadi cara ini kan menyeleksi dua objek ya. Kalau dua objek, kita harus menggunakan shift biar objek yang pertama nggak lepas dari seleksi. Kalau kita nggak pakai shift, contohnya gini, objek satu, kalau kita klik 16 tanpa menekan shift, maka yang objek pertama akan lepas gitu ya. Jadi kita pakai shift. Nah, maka seleksi kedua objek ini. Oke, pertama kita seleksi 1, kemudian 16, kemudian tekan tombol C di keyboard. Nah, maka dia akan center to object ya. Kemudian Jumat juga lama, kita lakukan hal yang sama. Is Rabu, Selasa, Senin,
Oke, sudah. Sekarang kita grup, kita seleksi semuanya, kemudian kita grup. Cara grup bisa langsung pakai keyboard CTRL plus G, atau kita bisa menggunakan objek kemudian group lalu grup. Oke, sama aja ya. Oke, kalau udah kita preview. Sekarang kita masukin kalendernya di sini. Oke, di sini. Oke, ini kayaknya kita kecilin dulu ya. Kita kecilin, kita masuk ke edit power clip, kita edit lagi power clip. Sorry, bukan di sini. Ini keluar dulu. Editing. Yang ini kita kecilin dulu, atau kita geser aja ya. Kita geser aja ke sini supaya kita nggak merubah ukuran default dari layout kalendernya. Oke, kalau udah kita finish. Oke. Nah, sekarang kita akan masukin di sini teks Januari. Januari, kemudian saya pilih fontnya pakai Montserrat medium. Oke, di sini kemudian saya buat angka 01, saya pakai Montserrat juga sama, kita pakai Montserrat medium. Kemudian kita coba bikin sebuah kotak, jadi angkanya ini kita bungkus pakai kotak ya. Ini saya coba ubah jadi apa ya, bold aja deh biar agak tebal. Nah, kita bikin kotak pakai rectangle tool, kita bikin kotak kayak gini, kemudian sudutnya kita bikin rounded sama kayak tadi ya, rounded ini. Oke, kemudian pakai pick tool kita bikin dia serong ke kanan. Ini kita klik lagi sekali. Kalau udah membentuk transform gini, kita geser aja di bagian sini ya, geser. Oke, kayak gini ya. Kalau udah kita taruh di center, caranya kita seleksi angkanya, kemudian seleksi backgroundnya, kemudian tekan tombol C dan E. Oke, ini kayaknya masih terlalu kecil angkanya, kita perbesar. Oke, segini cukup ya. Oke, untuk warna ini kita ambil warna merah dari logo. Nah, kita akan ambil logonya dulu. Kita ke layout kalender. Kalau teman-teman punya logo tersendiri, ya silahkan sesuaikan dengan logo teman-teman semua. Ini kita copy, Ctrl C, pindah ke tab project, kemudian Ctrl V. Oke, ini logonya ya. Nah, ini logo kita taruh sini. Oke. Kemudian kita kan mengambil warna ini, kita pakai yang namanya eyedropper, color eyedropper tool. Nah, kemudian kita ambil sampel warnanya, lalu kita drop di sini, klik. Oke. Loh, angka satunya kemana? Kok hilang? Angka satunya ada di belakang karena ketimpa dengan background. Maka kita akan balikin dulu. Caranya gimana? Kita seleksi gini aja nih. Nah ini kan angkanya nih ya. Tuh ya kan. Kita klik kanan, kemudian kita pakai order front to front of layer. Berarti dia akan posisinya akan dipindahkan ke atas gitu ya. Nah gitu. Ini kita kasih warna putih, klik OK, kemudian outline-nya kita hilangin, klik kanan, OK. Nah kalau udah, kita coba grup. Ini seleksi semua grup, kemudian kita ratakan dengan yang ada di kiri. Caranya kita klik yang ini, kemudian kita klik yang bagian ini, lalu tekan tombol R. Oke, R itu berarti right ya.
rata kiri. Oke. Kemudian kita ratakan dengan Januari. Kita seleksi yang ini, kemudian seleksi yang Januari. Jangan lupa pakai save ya. Kemudian tekan tombol B. B itu berarti artinya bottom. Oke, udah segini aja. Nah, ini untuk jarak nanti disesuaikan aja. Ini saya coba jaraknya saya perdekat lagi, kurang lebih segini. Oke, kita cek ya. Nah, masih ada ini nih, sosial media. Sosial media akan kita taruh di bagian paling bawah sini. Kita bikin sebuah rectangle list ya. List kayak gini panjang, kemudian warnanya warna merah. Karena tadi kita udah ambil sampel warna merah, maka dia akan muncul di palet bagian bawah sini ya. Kita bisa langsung pakai aja, jadi kita nggak perlu pakai eyedropper lagi. Oke, ini kita hilangkan outline-nya, kemudian kita power clip. Sebenarnya ada cara lain selain power clip. Cara lain itu gini. Ini saya hilangin dulu ya. Saya pakai outline aja dulu. Warnanya kayak gini dulu. Kita bisa gunakan fasilitas Smart Fill. Nih. Kayaknya Smart Fill ini adanya di versi 7. Kalau versi 5, versi 6 sama 5 udah ada belum ya? Coba kalian cek sendiri aja. Kalau belum ada berarti pakai metode power clip gitu aja. Coba kita pakai Smart Fill, kemudian kita klik bagian ini. Nah, kan dia terbentuk. Sebenarnya yang ini juga tadi bisa kita pakai Smart Fill, cuman takutnya teman-teman pakai versi yang nggak ada Smart Fill-nya, jadi nanti bingung gitu ya. Oke, ini yang ini kita hapus. Nah, kita kan udah dapat yang ini. Kita ubah warnanya pakai warna merah default. Kemudian outline-nya saya hilangin. Nah, kita masukkan atau kita susun sosial medianya di sini. Ya ada di belakang. Oke, nggak apa-apa. Kita taruh di depan dulu. Kita seleksi semuanya. Kemudian klik kanan, order, front of layer. Oke, ini pastinya sudah ada di depan. Iya, oke. Ini kita susun dulu aja ya. Ini saya grup, terus saya seleksi semua, terus saya rata middle E, kemudian saya perkecil, saya transform. Nah, segini cukup ya. Nah, karena ini ada warna merah, kayak merah sama ketemu sama hitam juga kayaknya kurang begitu kelihatan, jadi saya ubah semuanya jadi warna putih. Oke. Kemudian ini center dengan listnya. Kita tekan tombol E. Oke. F4. Oke, sip. Oke, sekarang kita akan bikin apa ya? Bikin sesuatu agar mempercantik desainnya. Kita bikin kayak gini. Buat sebuah kotak segini. Kotak persegi ya, buat sudutnya jadi rounded kurang lebih segini, lalu kita transform segini aja, seginilah kurang lebih. Kita taruh di sini, kurang kayaknya ya, kurang segini ya, sesuai selera kalian aja ya, jadi nggak usah terlalu ngikutin yang ini. Tapi kayaknya ini sama ini agaknya nggak sesuai, nggak matching gitu ya. Coba kita bikin agak mirip gitu. Oh belum, oke. Sebenarnya kalau kita bisa gunakan tadi yang transform ini ya, ini lebih gampang. Jadi tinggal ngikutin aja kemiringannya berapa derajat gitu ya. Cuma karena tadi kita nggak pakai itu, jadi harus menyesuaikan secara manual. Oke, kalau sekarang kita akan ambil bagian ini aja.
kita gunakan smart fill. Kalau kalian nggak ada smart fill, kalian bisa power clip seperti biasa. Oh, ternyata smart fill jadi gini, ketika kita pakai smart fill, ininya kepotong teman-teman ya, jadi nggak bagus. Jadi kita ya pakai power clip aja deh. Untuk warnanya saya kasih warna oranye ya, outline-nya saya hilangin, kemudian saya pilih objek, power clip, please insert frame. Oke, kemudian ini saya duplikat. Caranya Ctrl D, saya taruh di bagian bawah. Cuman ini saya perkecil lagi, saya transform jadi lebih kecil. Oke, kurang lebih segini. Oke, udah ya. Lalu ini saya bikin transparan. Caranya kita gunakan transparansi tool. Oke, kita bikin transparansinya uniform ya, uniform, jadi rata gitu ya. Kalau di sini kan ada pilihannya nih, ada fontaine, ada vector pattern. Kita pakai uniform aja. Untuk nilai transisinya kita gunakan berapa ya? 75 aja ya, 75. Kemudian yang bawah juga sama, kita gunakan transform uniform, kemudian nilainya adalah 75. Oke, sekarang kita coba preview, klik kanan, finish editing this power clip. Oke, cukup ya segini ya. Nah, sekarang kita akan bikin backgroundnya juga warna oranye. Nah, warna oranye, cuman kan kalau oranye ngejreng gini, tadi backgroundnya kita nggak kelihatan ya. Ini kita kasih transparansi juga. Kita kasih transparansi, terus tipenya uniform, terus kita kasih berapa ya? 90 kali ya. Oke, kita kasih 90, jadi warnanya agak krem gitu. Oke, kurang lebih seperti ini desainnya. Dan untuk Februari, Maret, April, Mei, Juni seterusnya, kalian tinggal bikin duplikat page aja ya, sama kayak waktu pertama kali kita bikin desain kalender kemarin ya. Dan buat teman-teman yang pengen dapetin desain kalender ini yang full ya dari Januari sampai Desember, nanti saya akan taruh link di deskripsi, jadi teman-teman bisa klik linknya dan silahkan kalian baca gimana cara dapetin desain ini. Oke, mungkin sampai di sini aja video tutorial yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.